ente punya keyakinan bahwa habaib itu bukan duriah baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih Pak Kiai, saya ingatkan ya, antum sebagai kiai apa kuya nih? Kiai, antum sebagai kiai katanya lalu menafikan habaib itu adalah baginda Rasul, duriah baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ente orang Banten sendiri seakan-akan ente mengecewakan atau ente berarti bertolak belakangan dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Ente mengatakan habaib itu bukan duriah Nabi, berarti seakan-akan ente yaitu kontra dengan Syekh Nawawi Al-Bantani sebagai ulama Hijaz, sebagai ulama Indonesia juga ulama Makkah Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sayyiduna ay akramuna al-habibu ayil mahbubus sayyidu Abdullahi al-Hadad sahibit tariqatil mashhurati wal asraril kasirati fastilahu ba'di ahlil biladi anna zurriyata rasulillah idza kana zakaran yuqalu lahu habibun wa in kanat unsa yuqalu laha habibatun fastilahul aksari yuqalu lahu sayyidun was sayyidatun. Ya, Ceng santri, betul itu dalam kitab Ukudulu Jen ya. Ya kalau di sini ini cetakan lama nih, ada di halaman 5. Tentu saya orang Banten pasti hormat kepada Syekh Nawawi Tanaro. Ya. Nah, sebelumnya saya mau nanya dulu nih Kak Aceng nih, ya. Yuqalu lahu itu kil bukan, kolanya yang mana? No, ya. Kemudian al-habibu bisa tidak diitlak menjadi uraf, dan yang mana yang itlak mutabik ala nafs. Nah, terjawab. Kemudian musannif hadzal kitab yakni Syekh Nawawi Tanaro Al-Bantani bin Umar Al-Jawi sebagai penulis, saya mau nanya nih, di situ beliau berstatus nakib atau bukan? Dan kitab ini kitab nasab bukan? Dan Syekh Nawawi dalam penulisan ini berkaitan dengan Habib dan Habibah, Sayyid dan Sayyidah, itu mengisbat tidak. Kemudian kitab ini kitab nasab bukan. Yang selanjutnya di dalam kitab ini adakah Syekh Nawawi Tanaro berfatwa wajib menjadikan Habib itu dzurriyyat Rasul, haram menolak Habib menjadi dzurriyyat Rasul, haram menolak Habib menjadi dzurriyyat Rasul, atau sunnah menjadikan Habib dzurriyyat Rasul, atau makruh menjadikan Habib dzurriyyat Rasul. Nah, pertanyaannya nih, cari ya Ceng ya. Kalau dalam kitab ini ada fatwa Syekh An-Nawawi Tanaro Al-Bantani bin Umar Al-Jawi
yaitu fatwanya wajib kepada seluruh umat Islam menjadikan Habib itu, meyakini Habib itu sebagai dzurriyyah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan haram menolak Habib sebagai dzurriyyah Rasul Muhammad SAW. Maka saya akan taslim, yakin bahwa Habib itu dzurriyyah Rasulullah Muhammad SAW. Nah ya, nanti Ceng tunjukkan ya, mana di dalam kalimat tersebut fatwa Syekh Nawawi Tanaro yang memfatwakan hukumnya wajib menjadikan Habib itu dzurriyyah Rasul, haram menolak Habib sebagai dzurriyyah Rasul, dan sunnah menjadikan Habib dzurriyyah Rasul, atau makruh menolak Habib jadi dzurriyyah Rasul. Tunjukkan ya, jawab dulu pertanyaan saya. Jadi jangan dulu sembarangan menghukumi orang kemudian mengatasnamakan Syekh Nawawi, Ceng. Jangan dulu menghukumi seseorang mengatasnamakan kitab buku dulu, Ceng. Aceh ngajinya yang benar ya, yang benar, yang manakil dalam kalimat tersebut, yang mana qola, yang mana jumhur ulama, yang mana ba'di ahlil bilad. Di mana itu ba'di ahli bilad? Siapa ya, dan siapa itu kelompok ahlil bilad? Coba cari. Kalau sudah ngerti itu silakan. Dan pertanyaan lagi, apakah lugot bisa dijadikan patokan hukum, sementara dalam kaidah al-lughatu la tasbitul ahkam? Mana yang lugotnya di situ? Hah? Ya, hati-hati Ceng, hati-hati, jangan sampai menghukumi orang mengatasnamakan Syekh Nawawi Tanaro, apalagi terhadap orang Banten seperti saya. Ya, mengatasnamakan kitab buku dulu, jangan menghukumi beleduk. Awas, hati-hati. Ngaji nu cedoknya Cengnya, nu cedoknya tangke aceng langsung aja cedok karaknya ya, hati-hatinya. Hati-hatinya, paham merenya. Selanjutnya nanya Ceng ya, nanya ya, cina cek aceng lamun urang iya ngahewaan ahli bed, maka cek aceng tak kumaha cenah hukumna. Membenci dzurriyyah Rasul itu bagaimana? Ya, aceng kan jawab. Saya bertanya, menurut tafsir Qurtubi yang dikatakan ahli bait itu siapa? Dan menurut tafsir yang lain yang dikatakan ahli kisah itu siapa? Dan dzurriyyah Rasul itu apakah termasuk ahli bait? Kata siapa? Tafsir apa? Atau ahli kisah? Kata siapa? Tafsir apa? Jawab dulu. Ya. Dan pertanyaan lagi, kenapa ahli bait tidak boleh dibenci dan dicaci maki? Kenapa sebabnya? Dan kemudian saya nanya lagi, apakah ada dzurriyyah Rasul yang boleh perbuatannya yang buruk untuk dibenci? Nah, ini dzurriyyah Rasul yang mana? Dzurriyyah Rasul yang termasuk ahli bait atau dzurriyyah Rasul yang ahli kisah? Awas, hati-hati Ceng ya. Dan saya bertanya ini ya, apa yang dikatakan dalam kitab Futuhul Ghaib Syekh Abdul Qadir Jailani yang kaitannya bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mengakui dzurriyyahnya sebagai bernasab padanya, tetapi tidak diterima menjadi bagian dari ahli baitnya.
itu duriyah Rasul yang seperti apa? Ada tidak yang seperti itu? Ada tidak Nabi Muhammad mengakui duriyahnya itu sebagai nasabnya kepadanya, tetapi tidak diakui sebagai duriyahnya, tidak diakui sebagai ahli baitnya. Cari ya di dalam kitab Futhul Ghaib karangan Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi supaya Aceh jangan sembarangan hukum orang ya, ngaji lagi ya. Aceh ngajinya jangan hanya kitab buku dulu, jangan kitab fikih. Yang saya sedang bahas itu kitab nasab. Maka cari kitab-kitab yang berkaitan dengan nasab. Nya ulah hukum pidana di hukuman perdata nyacengnya ngaji deh nya pinter ya ngaji deh nya mun teu tiasa ngaji ka di ka Banten ngajinya nya sok dilakeun sing aceng pinter ngajina soleh hatena soleh letana jeung aceng mun ngaji ulangan syukur bisa ngaji ngagunakeun adabnya cengnya nyarios sareng sepuh nu mangke adabnya. Pecinta duriyah Nabi mah gaduh adab, gaduh akhlak. Kumaha kedah nyarios kana sepuh, kumaha kedah nyarios kana sesama. Sing dijaga letahna nya cengnya, sing hade nya ceng tong ngerakeun Sukabumi nya cengnya. Hati-hati nya. Kitu nya.